Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas kuasanya kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita ucapkan, kita sanjungkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan yang seperti kita rasakan pada saat hari ini. Teman-teman pasti sudah tahu kalau sifat sombong itu adalah sifat yang tidak terpuji. Tapi teman-teman tahu gak sih kalau sifat sombong itu dapat menyebabkan seseorang tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah. Seperti dikatakan di dalam hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibri. Tidak akan masuk ke surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walau hanya sebesar biji sawi. Maka dari itu, yuk kita sama-sama jauhi sifat sombong, karena sifat ini dapat membahayakan kita di akhirat nanti. Penyebab kesombongan itu ada 4. Yang pertama bertambahnya harta, yang kedua bertambahnya ilmu, yang ketiga bertambahnya jabatan, yang keempat bertambahnya amal. Maka hati-hati jika kita sedang berada dalam fase tersebut. Pasti jika iman kita tidak kuat, maka kita akan terjerumus ke dalam sifat sombong. Dari tadi saya membahas sombong tapi tidak menjelaskan apa itu sombong. Kesombongan itu berasal dari kata sombong, juga angkuh, takabur, arogan, congkak, tinggi diri, jumawa, dan besar kepala. Merupakan suatu perasaan atau emosi dalam hati yang dapat menyatu pada dua makna umum. Mari kita bahas satu-satu penyebab kesombongan di atas. Yang pertama, bertambahnya harta, yaitu dapat menyebabkan atau menjadikan seseorang terobsesi untuk sombong. Harta sering sebagai pemicu seseorang menjadi sombong. Yang kedua, bertambahnya ilmu. Dengan ilmu yang dimiliki dapat menyebabkan seseorang menjadi sombong. Ia merasa tidak ada orang yang lebih pandai daripada dirinya. Ia juga merasa dirinya yang paling mengetahui. Padahal jika dia tidak salah menggunakan ilmu tersebut, tentu saja ilmu yang diajarkan bakal menjadi syafaat ketika wafat, karena amalan jariyah yang pernah diajarkan. Sebuah hadis menyatakan bahwa amalan jariyah itu diantaranya mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Yang ketiga, bertambahnya jabatan dapat membuat seseorang menjadi sombong. Bahkan ketika kekuasaan berada di tangannya, ada beberapa orang yang sampai tidak segan menyebutkan atau mengakui bahwa dirinya itu adalah Tuhan. Ia merasa keputusan dan kebijakan berada dalam genggamannya. Itulah yang dilakukan oleh Fir'aun atau Faroha, sebagaimana yang telah dikisahkan di dalam Al-Quran dan hadis. Yang keempat, bertambahnya amal. Nah teman-teman semuanya, kesombongan ini yang paling jarang diketahui oleh banyak orang. Semakin bertambahnya ketaatan, ternyata bisa menyebabkan seseorang semakin sombong. Setiap hari sholat ke masjid berjamaah, sehingga tak pernah sekalipun meninggalkan sholat. Tatkala keluar masjid, ia melihat temannya yang tak pernah sholat di masjid atau di rumah. Bisa saja ia berkata sombong kepada temannya, atau di dalam hatinya berkata, mereka belum mendapat hidayah seperti saya. Nah teman-teman, jadi itu semualah penyebab kesombongan yang terjadi kepada diri kita. Gimana sih cara menghilangkan atau menetralisir sifat sombong ini? Ada 4 cara ya teman-teman. Yang pertama, menerima bahwa ada kekurangan dalam diri. Yang kedua, berteman dengan banyak orang. Yang ketiga, anggap diri setara dengan orang lain. Yang keempat, hindari kebiasaan menilai orang dari tampilan luarnya. Nah teman-teman, jadi sombong itu adalah sifat yang ketika kita melakukannya akan diganjar dengan dosa yang sangat besar. Yang mana dosa besar ini dihapusnya harus dengan taubatan nasuha atau tobat yang sebenar-benarnya, dan diiringi dengan zikir. Kenapa dengan zikir? Karena zikir dapat menghapus kesalahan-kesalahan kita walau sebanyak buih di lautan.
Dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca tasbih 33 kali, kemudian dia bertahmid 33 kali dan bertakbir 33 kali hingga semuanya berjumlah 99, dan dengan dia mengucapkan kalimat penyempurna la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka seluruh kesalahannya akan dihapus walau sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim. Nah teman-teman, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, karena jika ada benarnya itu datang mutlak dari Allah, dan jika ada salahnya, saya adalah manusia tidak luput dari kesalahan. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata-kata saya yang kurang enak di hati teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.